Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning guys. Morning. How are you today? We're fine. First of all, let's me introduce myself. My name is Salma Destiara. You can call me Salma. I'm from Labindo Tour and Travel. I will accompany all of you on a tour of one of museum in the old city of Jakarta, namely the Wayang Museum. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di depan dari gedung Museum Wayang nih. Museum Wayang ini tepat berada di sebelah kiri dari Museum Sejarah Jakarta. Nah gedung ini dahulunya adalah bangunan gereja tua yang didirikan oleh kolonial Belanda VOC pada tahun 1640 dan diberi nama The Oude Hollandse Kerk atau Gereja Belanda Lama. Pada tahun 1733, gereja tersebut mengalami renovasi dan beralih namanya menjadi The Nieuwe Hollandse Kerk atau Gereja Belanda Baru. Sebelum dijadikan museum wayang, tempat ini sempat loh dijadikan museum, yaitu The Oude Bataviase Museum atau Museum Batavia Lama pada tahun 1937. Nah, pada tanggal 13 Agustus 1975, Museum Wayang ini ditetapkan menjadi museum. Tempat ini ditetapkan menjadi museum wayang oleh Bapak Ali Sadikin yang saat itu merupakan gubernur dari DKI Jakarta. Museum wayang ini pertama kali dirancang oleh Jekers dan Boswit yang merupakan arsitektur kolonial Belanda yang tinggal di Indonesia. Museum wayang ini menggunakan bangunan bergaya Eropa tertutup dan neo-renaissance. Di dalam museum wayang ini terdapat kurang lebih 6.800 koleksi wayang, mulai dari wayang Indonesia dan mancanegara seperti wayang dari negara Vietnam, China, Thailand, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Pada tanggal 7 November 2003, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui bahwa wayang Indonesia salah satu warisan budaya yang patut untuk dilestarikan. Nah, berbagai koleksi wayang, ada wayang kulit, wayang janur, wayang kayu, wayang rumput, wayang kardus, wayang beber, wayang janur, berbagai topeng, koleksi topeng dari daerah-daerah Indonesia, kemudian juga ada boneka-boneka mulai dari Indonesia dan mancanegara, ada juga alat musik gamelan, koleksi-koleksi alat musik gamelan. Nah, di lantai satu teman-teman akan diperlihatkan koleksi-koleksi wayang yang berasal dari Indonesia. Mulai dari boneka si Gale-Gale, dari ceritanya sendiri, boneka ini berasal dari Pulau Samosir, Sumatera Utara, Medan. Nah, boneka kayu ini digunakan untuk melakukan ritual pemanggilan arwah Manggale yang merupakan putra raja dari raja di Samosir, Pulau Samosir. Nah, ritual ini dilakukan karena ayahnya merasa sangat terpukul atas kematian anaknya tersebut. Konon katanya saat melakukan ritual, boneka kayu ini bisa bergerak dan menangis layaknya seperti manusia. Kemudian ada juga koleksi wayang golek dari Jakarta, yaitu Si Manis di Jembatan Ancol. Pasti teman-teman udah nggak asing nih dengan Si Manis Jembatan Ancol. Menurut ceritanya sendiri, Si Manis Jembatan Ancol ini menurut warga sekitar dia meninggal karena menjadi korban asusila yang kemudian jenazahnya dibuang di sekitar jembatan Ancol. Mitos hingga saat ini bahwa arwahnya masih bergentayangan di sekitar jembatan Ancol. Selain koleksi-koleksi wayang, di lantai dasar ini terdapat Taman Jan Pieterszoon atau banyak juga yang bilangnya sebagai makam Jan Pieterszoon. Jan Pieterszoon ini merupakan gubernur jenderal VOC keempat dan keenam, dan juga beliau pendiri dari Batavia. Beliau meninggal karena terkena wabah kolera yang disebarkan oleh tentara Mataram pada tahun 1629 sebagai bentuk peperangan kepada tentara Belanda. Nah, lanjut di lantai atas atau lantai 2, teman-teman akan
disuguhi dengan koleksi-koleksi boneka tradisional dari China, Vietnam, Rusia, Thailand, India, dan negara-negara lainnya. Ada juga nih koleksi boneka tradisional Judy and Patch dari Australia, dan ada juga yang dari Indonesia, si Unyil. Teman-teman pasti udah nggak asing ya sama si Unyil ini. Nah, selain itu ada juga koleksi-koleksi alat musik gamelan. Biasanya alat musik gamelan ini dimainkan untuk mengiringi pertunjukan museum, untuk pertunjukan seni wayang yang pastinya akan didalangi oleh tokoh-tokoh dalang yang terkenal. Selain itu ada juga untuk cerita rakyat dan memainkan boneka tradisional untuk menceritakan cerita rakyat. Nah, hingga saat ini Museum Wayang masih berdiri kokoh. Jadi di belakang kita adalah Museum Wayang dan dibuka untuk umum dengan tiket yang sudah ditentukan harganya. Di dalam Museum Wayang ini kita bisa menambah wawasan dan menikmati keunikan-keunikan wayang yang ada di Indonesia dan mancanegara. Oke teman-teman, unfortunately I will turn and leave. I hope the information I provide can go to your insight and maintaining Indonesian wayang as a world heritage that deserve to be preserved. Okay guys, thank you for your attention and see you. Bye bye. Bye.